Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak soli dan solihah? Semoga semuanya sehat ya. Oke anak-anak, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, kita review sedikit ya. Kemarin perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini adalah perkembangbiakan yang diawali dengan peleburan sel antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau melalui proses perkawinan ya. Nah, di sini tumbuhan alat kelamin jantannya adalah benang sari, sedangkan sel kelamin betinanya adalah putik. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagian-bagian bunga, kemudian penyerbukan. Masih ingat kemarin penyerbukan ada berapa jenis? Nah, ada 4 ya. Yang pertama penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat adalah penyerbukan bastard. Nah, kemarin Ustazah juga sudah memberikan tugas dan alhamdulillah terima kasih anak-anak soli-solihah, anak hebat semua yang sudah mengumpulkan tugas dari Ustazah. Nah, kali ini kita akan belajar masih di bab 1, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, secara vegetatif ini ada 2 ya anak-anak. Yang pertama vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Nah, untuk yang secara vegetatif ini maksudnya apa? Nah, secara vegetatif ini maksudnya adalah tidak terjadi perkawinan gitu, tidak ada peleburan sel antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, di sini kalau untuk vegetatif alami itu tidak dengan bantuan manusia. Nah, yang pertama ini adalah spora. Nah, untuk spora ini kalian bisa lihat di tanaman pakis atau tanaman paku-pakuan ya. Itu. Kemudian lumut juga. Nah, itu spora yang pertama. Kemudian yang kedua ini dengan cara tunas. Nah, cara tunas ini kalian bisa lihat di sekitar kalian ada tanaman pisang ya. Kemudian ada juga bambu. Nah, itu biasanya induknya kalau sudah mati nanti akan tumbuh lagi. Kalau pisang ya, nanti akan tumbuh lagi tunasnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara geragi atau disebut juga dengan stolon. Nah, ini ada pada tanaman stroberi, pegagan ya, pegagan dan juga rumput teki. Kemudian yang keempat adalah rizoma. Rizoma atau disebut juga dengan akar tinggal. Nah, ini sering kita jumpai di dapur. Nah, seperti empon-empon itu ya, apa saja itu? Ada lengkuas, ada jahe, kemudian kunyit, temulawak, kencur, dan lain-lain. Nah, itu adalah rizoma atau akar tinggal. Kemudian selanjutnya adalah dengan cara tunas daun. Kalau tadi ada tunas, ada juga tunas daun. Nah, ini berbeda ya. Kalau tunas daun itu kita jumpai pada tanaman cocor bebek. Nah, ketika kita ambil daunnya, kita taruh di media yang subur, tanah yang gembur, nah dia nanti akan tumbuh tunasnya gitu. Itu adalah tunas daun atau disebut juga dengan tunas adventif. Kemudian ada juga umbi. Nah, dengan cara umbi ini ada 3 cara. Yang pertama dengan cara umbi batang. Umbi batang ini bisa kita temui pada tanaman kentang dan juga pada bengkuan. Nah, nanti biasanya ini akar batangnya menggembung kemudian di dalam tanah. Nah, ini contohnya pada kalian amati pada kentang ya. Kemudian yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis ini kita jumpai pada bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian bunga bakung, bisa juga ini bawang bombay.
Itu ya, kelihatan ya berlapis-lapis seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah umbi akar. Nah, umbi akar ini berbeda dengan umbi batang ya. Memang ada di dalam tanah juga, tetapi biasanya dia tidak memiliki batang. Seperti wortel, misalkan wortel atau lobak itu biasanya kan akar itu ya, si wortelnya itu, lobaknya kemudian langsung daun gitu ya. Nah, itu adalah contoh umbi bakar, maksudnya umbi akar gitu ya. Terus kemudian itu tadi yang secara alami. Kemudian vegetatif buatan. Kalau vegetatif buatan itu ada dengan beberapa cara yang tentunya dibantu oleh manusia. Nah, yang dibantu oleh manusia itu seperti apa? Nah, yang pertama ini adalah mencangkok. Pernah lihat nggak orang tua, mungkin ayah kalian atau tetangga kalian ada yang mencangkok? Nah, bagaimana caranya? Nah, dengan cara dikuliti ya, nanti cari batang yang kokoh, misalkan pohon mangga nih, silakan nanti dikuliti nggak sampai habis ya, jadi melingkar gitu. Terus setelah itu nanti diberikan media tanah. Setelah itu dibungkus dengan kain atau plastik boleh, tapi nanti dikasih lubang air. Nah, kemudian nanti akan bisa diamati akan keluar akarnya, kemudian bisa ditanam di tempat yang lain gitu ya. Itu yang pertama, mencangkok. Kemudian okulasi. Nah, okulasi ini dengan cara menguliti bagian kulitnya, biasanya bentuknya kotak gitu ya, dikelupas. Bisa juga pohon mangga seperti itu dikelupas, kemudian nanti ditempelkan lagi kulit yang lain tetapi yang ada tunasnya. Nah, nanti tunggu tunasnya akan tumbuh, maka nanti bisa menjadi tanaman baru. Tuh, kemudian yang ketiga adalah dengan cara menyambung. Nah, misalkan mangga arum manis dengan mangga mana lagi itu disambung ya, mangga gadung juga bisa. Nanti bagian atas dan bagian bawahnya berbeda tetapi disambung. Biasanya yang bawah itu yang akarnya kuat. Kemudian yang atas ini biasanya yang buahnya manis, kemudian tumbuhnya lebat dan lain sebagainya. Yang jelas ininya diambil sifat baiknya. Kemudian selanjutnya adalah stek batang. Nah, stek batang ini kita biasanya ini bagian batangnya kita potong. Nah, potongnya miring supaya nanti bisa ditancapkan gitu ya. Biasanya pada mawar itu bisa. Kemudian selanjutnya yang dibantu dengan manusia adalah merunduk. Ini jarang ya, tetapi cara ini ada. Jadi kita cari batang yang agak lentur gitu, jadi mudah untuk dirundukkan sampai ke tanah, nanti ditutup dengan tanah sampai dia nanti bisa keluar akar. Setelah keluar akar dipotong atau bisa dengan sendirinya dia terlepas gitu ya, jadi nanti bisa jadi tanaman baru. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada dua ya tadi, vegetatif alami yang tidak dibantu manusia dan juga vegetatif buatan yang dibantu dengan manusia. Nah, bagaimana? Mudah sekali bukan? Nah, anak-anak, untuk lebih memantapkan lagi nanti silahkan dibuka-buka lagi modulnya, kemudian dibaca. Nggak boleh malas membaca ya, tetap meskipun di rumah harus semangat, terutama semangat membaca itu ya. Kemudian nanti silahkan kalian kerjakan modul kalian di halaman 12. Nah, di halaman 12 ini nanti silahkan untuk yang bagian pilihan ganda, ini kalian tulis abjadnya saja, kemudian kirimkan ke Ustadzah Uci untuk kemudian Ustadzah nilai gitu ya. Sekali lagi untuk tugasnya halaman 12 yang pilihan ganda lagi, yang pilihan ganda saja nanti kirimkan ke Ustadzah Uci. Nah, mungkin dari Ustadzah hanya itu ya, sedikit dari Ustadzah, semoga bisa bermanfaat. Ustadzah mohon maaf atas segala hilaf. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.